Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini Selin akan membahas tentang mitos vitamin C. Namun di sini Selin tidak hanya menjelaskan tentang mitos, tapi Selin juga akan menyampaikan tentang apa yang terjadi jika kita kekurangan vitamin C dan apa yang menyebabkan vitamin C berkurang dalam tubuh kita. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang mitos vitamin C. Mitos yang pertama yaitu tubuh manusia dapat memproduksi vitamin C. Ini benar-benar salah dan benar-benar mitos ya teman-teman. Kenapa? Karena tubuh manusia tidak bisa memproduksi vitamin C. Dan vitamin C sifatnya larut di air. Jadi tubuh kita ini tidak bisa menyimpannya dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan beda dengan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Vitamin C dan vitamin B adalah vitamin yang larut dalam air, jadi tubuh kita tidak bisa menyimpannya. Perlu teman-teman ketahui, setiap hari manusia membutuhkan vitamin C. Sumbernya dari mana? Bisa dari buah-buahan dan sayur-sayuran hijau. Kemudian mitos yang kedua, mengonsumsi vitamin C dapat menyebabkan kegemukan. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi gini, misal teman-teman berpikir dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman mengonsumsi makanan dan asupan kalori yang berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan teman-teman sehari-hari. Lebih tepatnya kayak gini, kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang dibakar. Otomatis teman-teman akan kegemukan. Jadi kegemukan atau obesitas itu bukan dari vitamin C-nya, tapi karena teman-teman mengonsumsi makanan yang berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan teman-teman sehari-hari. Oke, kemudian mitos yang ketiga. Mitos yang ketiga yaitu sumber vitamin C paling banyak didapati di buah jeruk. Nah, siapa di sini yang masih beranggapan seperti itu? Memang betul, tidak ada salahnya. Buah jeruk adalah sumber dari vitamin C, tapi bukan yang terbanyak dibanding dengan buah mangga, buah pepaya, dan buah jambu. Kandungan vitamin C pada buah jeruk lebih kecil. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan vitamin C, teman-teman bisa makan buah-buahan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, kemudian mengonsumsi sayur-sayuran hijau seperti brokoli. Untuk teman-teman yang mungkin kurang suka mengonsumsi sayur dan buah, mulai sekarang coba belajar untuk banyak-banyak makan buah dan sayur, karena itu bagus untuk kesehatan dibanding dengan makanan yang siap saji atau mie instan atau bahkan daging seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang terjadi jika tubuh kekurangan vitamin C. Ada penyakit yang dinamakan dengan skorbut. Skorbut ini adalah penyakit langka yang terjadi saat tubuh kekurangan vitamin C, terutama dalam jangka waktu yang lama. Nah, zaman dulu biasanya yang terkena penyakit skorbut ini biasanya nelayan. Kenapa? Karena kan nelayan kan biasanya aktivitasnya banyak di laut. Nah, tapi kalau zaman sekarang teman-teman kalau mau pergi traveling atau teman-teman mau pergi berlayar, teman-teman tidak perlu khawatir kekurangan vitamin C. Teman-teman tinggal beli suplemen vitamin C dan mengonsumsinya. Nah, itu perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Kemudian jika kita kekurangan vitamin C, yang pertama itu gejala-gejalanya atau yang akan muncul lah, itu yang pertama muncul bintik-bintik, kemudian tangan dan kaki teman-teman itu mudah sekali memar. Lalu yang kedua itu gigi mudah copot. Jika makin parah, gigi teman-teman mudah lepas. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang tergolong perokok berat. Jadi untuk orang-orang yang perokok berat harus banyak makan sayur dan buah agar tidak kekurangan vitamin C. Kemudian jika makin memarah, tubuh teman-teman akan merasa lebih lelah dan seolah-olah kayak tidak punya tenaga gitu. Kemudian yang ketiga, gusi akan bengkak dan berdarah. Nah, siapa di sini yang ketika menggosok gigi kemudian lagi mengkumur-kumur atau membersihkan giginya tiba-tiba ada darah? Nah, bisa jadi teman-teman kekurangan vitamin C. Atau teman-teman mungkin ada penyakit gigi yang lain, teman-teman bisa konsultasi ke dokter gigi. Kemudian tadi kedua, ketiga, nah sekarang yang keempat bisa juga
kulit, berpengaruh ke kulit. Nah, ini biasanya kalau cewek-cewek itu kan pengen terlihat cantik dengan putih, jadi mereka biasanya suntik putih, suntik kolagen, atau cari obat-obat pemutih yang mengandung kolagen. Nah, kolagen itu dibentuk dari vitamin C salah satunya. Jadi kolagen itu adalah protein, tapi untuk membuat kolagen tersebut tubuh kita membutuhkan vitamin C. Jadi yang pengen kulitnya cerah atau putih, konsumsi aja vitamin C yang cukup. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang apa yang menyebabkan vitamin C berkurang dalam tubuh kita. Yang pertama itu ada obat-obatan. Mungkin teman-teman mengonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan analgesik, steroid, lalu antidepresan dan antikoagulan. Ini juga harus membutuhkan vitamin C atau mendapatkan vitamin C yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, merokok, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian yang ketiga itu ada alkohol. Jadi untuk teman-teman yang sering konsumsi alkohol harus diperhatikan vitamin C-nya. Mungkin teman-teman bisa makan sayur dan buah-buahan lebih banyak. Kemudian yang terakhir, vitamin C tidak boleh dikonsumsi bersama dengan pengencer darah. Contohnya seperti aspirin. Jika teman-teman mengonsumsi vitamin C dengan aspirin dalam dosis yang tinggi, maka dapat memicu pendarahan pada lambung. Lama-lama akan menyebabkan ulkus pada lambung. Jadi tidak berbahaya jika dikonsumsi misal vitamin C dengan udang seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi yang berbahaya itu jika teman-teman mengonsumsi vitamin C dengan pengencer darah seperti aspirin. Oke, sekian video Selin, semoga video Selin bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian. Untuk teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel Selin atau baru pertama kali nonton video Selin, semoga kalian senang ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar aku makin semangat lagi untuk buat video-video yang pastinya bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notification atau yang ada gambar loncengnya agar setiap aku buat video baru kalian tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.